Oke, baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi rasional, dan fungsi irasional. Tapi yang kita bahas di sini adalah untuk mengetahui, untuk menentukan domain maupun range dari fungsi yang diberikan. Nah, untuk yang pertama, di sini kita punya fungsi linear, ya kan? Fungsi linear itu apa? Nah, fungsi linear itu adalah sebenarnya fungsi persamaan untuk garis lurus. Fungsi linear artinya fungsi yang berderajat 1. Nah, untuk bentuk umum dari persamaan linear atau fungsi linear kita punya adalah fx sama dengan ax ditambah b, ya kan? Fx sama dengan ax ditambah b. Nah, karena kita berbicara mengenai untuk menentukan domain maupun range, berarti kita bicaranya adalah di himpunan bilangan real. Berarti kita bicaranya di himpunan bilangan real. X bilangan real sama y-nya juga bilangan real. Nah, jadi untuk fungsi linear dalam menentukan domain maupun range-nya, kita punya contoh di sini supaya lebih jelas. Punya contoh di sini ya. Contoh, misalnya ditentukan domain dan kodomain. Domain dan range ya. Domain dan range dari y sama dengan 2x dikurang 4 di dalam himpunan bilangan real. Di dalam himpunan bilangan real, gitu ya. Tentukan domain dan range dari y sama dengan 2x dikurang 4 di dalam himpunan bilangan real. Yang kita tahu kalau himpunan bilangan real itu adalah ada bilangan bulat, ya kan? Ada bilangan bulat positif, bilangan 0, bilangan bulat negatif, ada lagi bilangan apa? Ada lagi banyak bilangan ya. Ada contohnya bilangan cacah, bilangan prima, bilangan apa, semua termasuk dalam bilangan real. Yang tidak termasuk dalam bilangan real adalah bilangan imajiner. Contohnya apa? Akar dari -1 gitu ya kan. Nah, itu bukan bilangan real tapi bilangan imajiner gitu ya. Nah, untuk kasusnya ini kita punya soalnya y sama dengan 2x dikurang 4. Y sama dengan 2x dikurang 4. Nah, artinya apa? X-nya sama dengan berapalah yang kita masukkan ke dalam fungsi supaya terdefinisi dalam bilangan real. Nah, kalau misalnya ambil x-nya 0, kira-kira masih terdefinisi nggak? 2 kali 0, 0 kurang 4, minus 4. Oh iya, y-nya minus 4, ya kan masih terdefinisi ya. Kalau minus 4 kan masih bilangan real. Kalau misalnya ambil x-nya sejuta, 2 kali sejuta dikurang 4 masih, ya kan? Ada nggak yang kira-kira nggak memenuhi dalam bilangan real? Yang kalau kita masukkan sini, ya ada ya. Berarti semua apa? Semua memenuhi. Nah, biasanya fungsi linear itu yang bentuk seperti ini, f sama dengan x tambah b, domainnya itu pasti apa? Yes, domainnya selalu x elemen real. Gini nulisnya, domain fungsi adalah x elemen real. Berarti semua x bisa kita masukkan ke dalam persamaan linearnya, ya kan? Nah, untuk range-nya gimana? Nah, range-nya kalau misalnya kita ambil x-nya apa aja, terdefinisi nggak dalam bilangan real? Terdefinisi. Nah, ada nggak yang nggak memenuhi? Kira-kira nggak ada ya. Berarti kalau misalnya ini, berarti yes, y-nya juga elemen real. Maksudnya kita ambil x-nya berapa aja pasti terdefinisi dalam bilangan real, gitu ya. Nah, untuk contoh yang kedua di sini Miss punya fx sama dengan 2x dikurang 3. Nah, untuk domainnya, domain si fungsi artinya si x sama dengan berapa aja yang bisa kita ambil supaya terdefinisi lah siapa si fx atau si y-nya dalam bilangan real. Kira-kira ada nggak pantangannya si x-nya? Nggak ada ya. Kalau misalnya kita ambil x-nya 0, 2 kali 0, 0 kurang 3 masih bilangan real. Kalau kita ambil sejuta ataupun min sejuta masih terdefinisi nggak dalam bilangan real? Masih ya. Berarti nggak ada apanya, nggak ada pantangannya atau tidak ada yang tidak memenuhi dalam bilangan real. Berarti domain dari fungsinya adalah x elemen real. Berarti semua bilangan real dapat dimasukkan ke dalam mana? Ke dalam fx supaya fx-nya terdefinisi dalam himpunan bilangan real. Nah, untuk range-nya, untuk menentukan nilai range sendiri sebenarnya kalau secara langsung kan bisa kita lihat ya. Kalau misalnya x-nya kita ambil apa aja pasti terdefinisi pada bilangan apa? Pada bilangan real, ya kan? Berarti si range-nya ada semua, ada pasangannya, berarti y elemen bilangan real. Nah, atau cara keduanya bisa kita gunakan cara inverse, ya kan? Nah, fx, ya kan, kita punya fx sama dengan 2x dikurang 3. Fx kan artinya itu apa? Y sama dengan 2x dikurang 3. Kita ambil dalam bentuk x, inverse-nya. Berarti 2x sama dengan y ditambah 3. Berarti x sama dengan y ditambah 3 per 2. Nah, sekarang siapa aja lah kita ambil siapanya? Y-nya.
supaya terdefinisi bilangan real. Ada nggak pantangannya? Oh, nggak ada. Kalau kita ambil min sejuta pun pasti ada nilainya x-nya. Kita ambil 0 pun juga ada nilainya. Kita ambil sejuta juga ada nilainya. Ambil 99, ambil min sejuta pasti ada nilainya kan? Berarti nggak ada pantangannya. Nah, berarti apa? Y-nya apa? Bisa semua dia. Berarti Y elemen bilangan real. Itu dia untuk fungsi linear. Yang kedua, kita punya di sini fungsi kuadrat ya kan? Untuk fungsi kuadrat ya. Untuk fungsi kuadrat, bentuk umum fungsi kuadrat apa? Yes, bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c, ya kan? Nah, untuk fungsi kuadrat domainnya apa? Kalau misalnya nanti di soal tidak ditentukan domainnya, berarti untuk domain dari fungsi kuadrat adalah semua x bisa kita masukin dia. Karena apa? Kalau kita masukin x-nya berapa aja pasti terdefinisi dalam himpunan bilangan real, gitu dia. Untuk contohnya di sini Miss punya f(x) sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Maka domain dari fungsi adalah siapa? X elemen real. Karena nggak ada pantangan si x di sini kan, berapa aja pun kita ambil x-nya pasti ada nilainya. Nah, untuk menentukan range dari suatu fungsi kuadrat, yang kita pastikan adalah kita harus tahu menentukan titik puncak dari suatu apa? Suatu fungsi kuadrat. Nah, kita punya di sini fungsi kuadratnya adalah f(x) sama dengan x kuadrat tambah 5x tambah 6. Nah, untuk berarti di sini Miss buat y sama dengan x kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Berarti x puncak sama y puncaknya apa? Yes. Rumus untuk x puncak sama y puncaknya adalah min b per 2a, min d per 4a. Tapi yang kita butuh di sini hanya y puncaknya aja. Kita hanya butuh y puncaknya aja. Berarti untuk y puncaknya adalah minus d per 4a. Berarti minus dari b kuadrat. B-nya adalah 5. 5 kuadrat dikurang 4 dikali a. 1 kali c-nya adalah 6 per 4 dikali 1. Berarti minus 25 dikurang 24 adalah 1, min 1 per 4. Berarti adalah y puncaknya adalah min 1 per 4. Nah, gitu ya. Berarti range dari fungsi yang ini adalah, bisa kita tulis dalam bentuk notasi himpunan, y, di mana y harus lebih dari negatif 1 per 4, di mana y-nya harus elemen bilangan real. Berarti kalau misalnya kita lihat, berarti nanti kan parabolanya terbuka ke atas. Titik terendahnya adalah min 1/4, berarti y-nya lebih dari min 1/4, y elemen dari bilangan real. Nah, jelas ya. Berarti kalau misalnya domainnya bisa kita ambil x sama dengan berapa aja. Kalau misalnya nggak ditentukan oleh soal. Nah, range-nya kita tentukan dengan cara menentukan siapa? Titik terendah. Titik terendah atau puncak di ordinatnya dari suatu fungsi kuadrat. Gitu dia ya. Nah, untuk contoh yang selanjutnya, kita mau menentukan domain dari f(x) sama dengan x kuadrat dikurang 4x tambah 4. Nah, domain dari fungsi kuadrat ini pasti adalah apa? Yes, pastilah domain fungsinya adalah x, di mana x elemen bilangan real. Semua x bisa kita substitusikan ke dalam persamaan. Nah, untuk range dari fungsinya kita tentukan dengan cara menentukan y puncaknya. Nah, y puncak berarti min d per 4a. Berarti min dari b kuadrat dikurang 4 kali a kali c per 4a. Nah, berarti min b kuadrat. Min 4 kuadrat adalah 16 dikurang 4 dikali 1 dikali 4, ya kan? Oke, berarti per 4 dikali 1. Berarti minus 16 kurang 16. Oh, 0. 0 per 4 adalah 0. Negatif kali 0. 0. Oh, berarti puncaknya adalah 0. Berarti 0,0 ya. Udah jelas nih. X dikurang 2 pangkat 2 nya itu ya kan? Berarti range dari fungsi ini, range fungsi adalah y, di mana y-nya harus lebih dari 0. Y elemen bilangan apa? Bilangan real. Nah, ketahuan ya. Tadi domainnya adalah x elemen real, semua x-nya bisa kita masukin, dan range-nya adalah y di mana y lebih dari 0 karena titik terendahnya atau puncaknya adalah di 0,0. Nah, seperti dia kan? Jadi lebih gampang, pokoknya ingin aja cara menentukan titik puncak dari suatu fungsi kuadrat. Nah, yang ketiga untuk fungsi rasional. Nah, untuk fungsi rasional, masih ingat ya bentuk umum fungsi rasional kemarin? Nah, bentuk umum fungsi rasional, masih ingat apa bentuk umum fungsi rasional? Yes, f(x)
fungsi rasional f(x) adalah gx per hx, ya kan? Nah, pecahan, tapi pecahannya dalam bentuk fungsi rasional, fungsi dalam bentuk pecahan. Nah, di sini ada syaratnya, fungsi rasional apa? Yes, hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa Miss hx tidak boleh sama dengan 0? Kalau hx-nya sama dengan 0, berarti nanti dia jadi apa? Tidak terdefinisi. Gx per 0 kan tidak terdefinisi dia, berarti hx-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, untuk lebih memahami mengenai fungsi rasional ini, di sini Miss punya contoh. Untuk contoh fungsi rasional, kita masih menentukan domain dan range ya. Nah, misal Miss punya contoh fx sama dengan x dikurang 3 per 2x dikurang 8, gitu ya kan? X dikurang 3 per 2x dikurang 8. Nah, yang lebih cara gampang untuk lebih memahami domainnya, untuk mencari domainnya, coba lihat domain fungsinya. Perhatikan siapanya? Fungsi penyebutnya. Siapa fungsi penyebutnya? 2x dikurang 8. Nah, di bawah ini tidak boleh sama dengan 0. Siapalah pembuat 0 dari sini? Siapa? Iya, pembuat 0 dari sini adalah x sama dengan 4, kan? 2 kali 4, 8, 8 kurang 8, 0. Oh, berarti x-nya tidak boleh sama dengan 4. Berarti domainnya adalah x elemen real, tapi x tidak boleh sama dengan apa? Tidak sama dengan 4. X elemen real, tapi x tidak boleh sama dengan 4. Gitu ya. Ada lagi yang lain kira-kira? Oh, enggak ada ya, cuma x sama dengan 4. Nah, untuk range-nya. Nah, untuk menentukan range dari siapa? Dari fungsi rasional, Miss punya ada caranya lebih gampang, yaitu untuk menggunakan inverse. Nah, tadi kan kita punya fx atau y sama dengan x dikurang 3 per 2x dikurang 8. Sekarang Miss kaliin dia. Berarti 2xy dikurang 8y sama dengan x dikurang 3. Yang punya x semua kita gabungin, berarti 2xy dikurang x sama dengan 8y dikurang 3. Terus Miss kita apain? Kita keluarin x-nya. 2y dikurang 1 sama dengan 8y dikurang 3. Cari inverse kita artinya, ya kan? Berarti x sama dengan 8y dikurang 3 per 2y dikurang 1. Nah, sekarang bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, coba lihat, kembali lagi kita tengok apa? Fungsi penyebutnya. Penyebutnya adalah 2y kurang 1. Nah, untuk 2y kurang 1 itu kan tidak boleh sama dengan 0 ya. Kira-kira siapalah pembuat 0 dari 2y kurang 1? Yes, pembuat 0 dari 2y kurang 1 itu adalah si 1/2. Berarti nanti y-nya atau range-nya tidak boleh sama dengan 1/2, atau boleh Miss tulisin kalau misalnya range-nya, oke. Kalau misalnya range fungsinya itu adalah siapa? Yes, y, di mana y-nya lebih dari 1/2, harus lebih dari 1/2, berarti tidak boleh menyentuh 1/2. Y elemen bilangan real, atau boleh juga nulisnya gini, range-nya adalah y elemen real kecuali y tidak sama dengan 1/2. Nah, terserah kalian mau pakai yang mana ya. Y lebih dari setengah, y elemen real, atau y elemen real di mana y tidak boleh sama dengan setengah. Artinya tidak pernah y-nya itu bernilai 1/2. Berapapun kita ambil x-nya kecuali 4, y-nya tidak pernah sama dengan 1/2. Nah, untuk yang selanjutnya adalah fungsi irasional. Nah, fungsi irasional masih ingat ya? Fungsi rasional itu adalah fungsi yang di dalam bentuk akar. Yang contohnya gini, kalau Miss buat akar dari fx, ya kan? Nah, masih ingat nggak apa syaratnya fungsi rasional? Yes, syaratnya fx-nya harus lebih dari sama dengan 0. Iya, yang di dalam akar harus lebih dari sama dengan 0, ya kan? Nah, ini apa sih Miss gunanya nanti? Nah, gunanya nanti untuk menentukan apa di sini? Nah, untuk menentukan domain. Ya, sekali lagi untuk menentukan domain, ya kan? Berguna untuk menentukan domain. Jadi untuk lebih paham, di sini Miss punya contoh. Tentukan domain sama range-nya ya. Dari fx sama dengan akar dari x kuadrat ditambah 5x dikurang 6 per x dikurang 2. Min x ditambah 2 kan, biar lebih gampang nih nanti soalnya. Nah, ini adalah salah satu bentuk fungsi irasional ya, karena dalam akar dia. Nah, siapa fungsi dalam akarnya? Iya, yang ini dia fungsi dalam akar. Langsung aja untuk menentukan domain, berarti nanti tentukan, berarti yang di dalam ini siapa tadi yang di dalam itu? Ya, x kuadrat ditambah 5x dikurang 6
per min X ditambah 2 itu harus lebih dari sama dengan 0. Itu untuk yang pertama kan. Nah itu untuk yang pertama, X kuadrat ditambah 5X dikurang 6 per min X tambah 2 harus lebih dari sama dengan 0. Masih ingat cara menyelesaikannya? Iya, ini kan bentuk pertidaksamaan irasional ya kan. Nah berarti kita cari apanya dulu? Cari pembuat 0 masing-masing ya kan. Coba kita faktorin ini, nanti jadi X kurang 2 X dikurang 3. Yang ini min, kalau mis keluarin boleh nggak jadi gini, X dikurang 2, boleh ya. Nah ya kan, karena ini dia negatif, supaya jadi positif semua sama-sama mis kali negatif. Kalau kali negatif berarti tandanya berubah ya. Nah kalau ini kan jadi ini, mis kenapa sih, kan cuma di bawahnya dia negatifnya. Nah kalau kita ibaratkan gini, 1 bagi min 2 kan artinya min 1/2. Nah min 1/2 dikali minus kan jadi berubah semuanya kan gitu ya. Makanya jadi sama aja karena dia bentuk perkalian. X dikurang 2 ini jadi kurang dari sama dengan 0. Sekarang kita cari pembuat nolnya. Nah pembuat nolnya di sini siapa? Iya, pembuat nolnya ada si 2 dan 3. Tapi lihat di bawah ini ada fungsi penyebut. Oh berarti nanti X nya tidak boleh sama dengan 2. Berarti tidak boleh pakai bulat. Yes, tidak boleh pakai bulat penuh. Nah kalau kita buat ke dalam garis bilangan ya kan, 2 dan 3 berarti 2-nya tidak boleh pakai bulat penuh, tapi 3-nya boleh ya karena tanda ada sama dengannya. 3 di sini, 2 di sini. Sekarang kita uji daerahnya ya kan. Dia di sebelah kiri dari 2 ada 0. 0 kurang 2, 0 kali 0 kurang 3 min 3, 0 kali min 3 0 ya kan. 0 per min 2, oh pasti 0 aja ya. 0 berarti positif. Di antara 2 dan 3 ada 2,5. 2,5 kurang 2 0,5 positif. 2,5 kurang 3 negatif ya. Positif kali negatif negatif. 2,5 kurang 2 positif. Negatif bagi positif negatif. Pasti ini apa? Positif. Nah dia mintanya yang apa? Kurang dari sama dengan 0. Berarti yang mana dia? Yang ini. Nah ya kan, yang inilah apanya? Yang inilah sebagai fungsi domainnya. Berarti domainnya di sini ya kan, domain si fungsi adalah X, di mana X di antara 2 tapi sini 3-nya ikut, X elemen bilangan real. Nah kayak gitu dia.